Pemirsa, saat ini Ormas Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama atau NU, tengah menggelar muktamarnya yang ke-34. Dalam muktamar ini, NU sedianya akan kembali memilih ketua umum baru yang bakal memimpin NU dalam 5 tahun mendatang. Setidaknya ada 3 nama yang kini mulai digadang-gadang sebagai bakal calon ketua umum, yakni petahana Said Akil Siraj yang kini menjabat sebagai ketua umum. Kemudian Yahya Khalil Stakuf yang kini menjabat sebagai Khatib AM PBNU, dan yang terakhir adalah nama Abdul Halim Mahali yang kini menjabat sebagai Dewan Syuriah PWNU Riau. Dan pemirsa, lantas profil seperti apakah kiranya yang pantas dan sesuai untuk memimpin Nahdlatul di masa 5 tahun mendatang? Untuk memperbincangkan ini, kita telah terhubung bersama cendekiawan Muslim. Ya, ini ada 3 nama yang muncul. Bisa dikatakan bursa calon ketua baru. Ini ketua umum PBNU, ada petahana yaitu Said Akil Siraj yang kini menjabat sebagai ketua umum. Kemudian ada Yahya Khalil Stakuf, lalu kemudian ada Abdul Halim Mahali atau Gus Mahali. Anda melihat dari penilaian Anda dari 3 calon ini seperti apa? Ya, dengan melihat daripada pencalonan yang ada sebagai calon ketua PBNU yang baru ini, yang mana tadi sudah dikatakan bahwa terdapat 3 calon yang kemudian juga berkembang, ada katanya 4 juga. Namun yang saya lihat di sini yang paling dominan itu 2 orang ini, yaitu petahana Kiai Akil sama Kiai Yahya. Nah, ini Kiai Akil karena memang posisi beliau sebagai petahana yang kemudian dimintakan oleh beberapa kepengurusan yang ada, PW maupun PC, untuk dia dicalonkan kembali, dan juga beberapa kiai-kiai NU, kiai-kiai sepuh yang menginginkan untuk beliau naik kembali lagi. Memang Said Akil Siraj ini kan kita tahu bahwa petahana sudah 2 periode. Anda melihat apakah dengan ada generasi sendiri di PBNU melihat, atau memang sosok seorang Said Akil Siraj saat ini memang masih dibutuhkan di PBNU, atau memang harus ada generasi baru? Artinya di sini kalau dari 2 nama yang cukup kuat digadang-gadangkan, yaitu adalah Said Akil dengan Yahya Khalil Stakuf. Ya, kalau kita mau lihat dari sisi petahana, ya ini sebenarnya ruang terbuka untuk para kiai-kiai yang punya niatan, yang kemudian merasa mampu dan tentunya didukung oleh warga NU, kiai-kiai sepuh, sah-sah saja. Mau berapa kali periode pun tidak ada jadi masalah. Dan kalau kita mau lihat bahwa posisi regenerasi daripada hari ini pencalonan ini sudah kelihatan, yaitu Gus Yahya atau Kiai Yahya, yang mana kalau kita melihat daripada personal beliau, yang jelas beliau masih kuat lah, karena masih istilahnya masih dikatakan umuran-umuran yang masih bisa mampu untuk eksis kesana kemari gitu ya. Dan juga kemampuan ideologi beliau ya, terkait dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah ini sudah sangat melekat di dalam diri beliau ya, karena memang terlahir daripada keluarga Nahdlatul Ulama ya, yang kemudian sebagai salah satu pimpinan pondok juga yang kemudian bergumul di dalam dinamika nilai-nilai pondok pesantren itu sendiri, sehingga dari sisi moderasinya dapat, dari sisi
kultur KNU-annya juga dapat, ya. Dan tentunya beliau orangnya tegas juga. Saya kenal betul karena memang beliau salah satu pembina kami, salah satu guru kami juga. Yang mana ini juga kalau dari kacamata kami yang muda-muda melihat ini regenerasi, dan insya Allah di bawah kepengurusan beliau, di bawah kendali beliau, insya Allah pergerakan NU akan lebih luar biasa lagi. Sehingga diharapkan kembali kepada para peserta muktamar yang kemudian menggunakan hak pilihnya untuk memilih yang terbaik, ya, untuk memajukan organisasi ini ke depan lagi, untuk memberikan nilai yang lebih lagi, ya, sehingga betul-betul NU hadir di negara ini bukan hanya sekedar daripada jumlah jamaahnya yang sangat luar biasa, ya, yang cukup banyak, ya, tetapi kualitas kader, kualitas jamaahnya juga itu betul-betul terbangun sehingga bisa menjaga negara Republik Indonesia ini dan berdiri kokoh untuk lebih maju lagi, ya. Baiknya NU, insya Allah baiknya Indonesia. Dan juga ada satu yang perlu dipahami di dalam muktamar ini, ya, adalah nilai demokratisasi, ya. Ini adalah organisasi besar yang kemudian akan memberikan contoh tauladan, ya, kepada baik di kalangan ormas-ormas NU maupun ormas-ormas Islam lainnya, bahwa pemilihan yang digelar secara langsung, ya, untuk memilih, ya, ketua NU, ya, PBNU ini dibuat dengan nilai demokratisasi oleh kita, dari kita, dan untuk kita. Nah, sehingga insya Allah, ya, dalam prosesi, ya, pemilihan ketua nanti ini, ya, insya Allah akan berjalan secara tertib, berdinamika bisa saja, tetapi kita tetap dalam satu doktrin kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu sami'na wa ata'na. Kita harus tertib, kita harus sopan, kita harus mengendalikan emosional kita, ya, jangan sampai kita terjebak di dalam emosional yang kemudian saling karena persoalan dukung-mendukung ini, ya. Sehingga, tapi saya yakin dan percaya insya Allah ini demi untuk tujuan keumatan, ya, rahmatan lil alamin, insya Allah mudah-mudahan ini akan menjadi prosesi yang baik, nantinya bisa berjalan secara baik, dan terpilihnya ketua juga nanti insya Allah itu hasil daripada pemilihan yang demokratis, ya. Jadi ini adalah salah satu pembelajaran demokrasi untuk kita semua. Insya Allah berkah Indonesia maupun dunia dari NU, insya Allah. Oke, berarti penguatan kembali demokrasi dengan peran PBNU ini, ya, yang kita harapkan ke depannya akan hadir. Terima kasih tentunya pemirsa, demikian perbincangan kita Cendekiawan Muslim.